baik khususnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia sedang mengalami duka dengan adanya muncul kejadian pengeroyokan pemuda yang bernama Arjuna Tamaraya yang berumur 21 tahun, yang kalau saya melihat atau membaca berita sekilas, karena Arjuna ini istirahat atau numpang tidur di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Kemudian karena alasan itu akhirnya dikeroyok oleh sejumlah pelaku oknum. Ada 5 pelaku yang mengeroyok Arjuna ini hingga kemudian meninggal dunia. Dan pengeroyokan atau penganiayaan ini pun berlangsung di masjid, terekam di CCTV, kemudian diseret, diinjak, dilempar kelapa. Bahkan kemudian yang bikin atau yang membuat makin menyedihkan, uang 10.000 yang ada di saku celananya pun diambil oleh pelaku. Tentu mendengar berita ini, yang jelas satu, aparat hukum, aparat penegak hukum harus memberikan hukuman yang jelas adil-adilnya agar kemudian ada efek jerah terhadap pelaku. Dan bagi keluarga, tentu kami atau saya pribadi sebagai muslim tentu mengucapkan bela sungkawa. Semoga kemudian amal kebaikan dari Arjuna Tamaraya ini diterima oleh Allah dan mendapatkan akhir kematian yang husnul khotimah. Saya akan melihat dari satu hal atau satu sudut pandang yang lain tentang peristiwa pengeroyokan ini yang ada di masjid. Kita sepakat bahwa pelaku harus diadili seadil-adilnya. Kita sepakat bahwa perbuatan ini itu adalah perbuatan kejahatan, perbuatan kriminalitas, perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama atau secara khusus agama Islam. Jangan sampai kemudian mengkaitkan oknum pelaku ini dengan ajaran Islam atau agama Islam secara umum. Ini adalah kriminalitas dan Islam sangat melarang kriminalitas. Satu nyawa seorang muslim dibunuh itu lebih berharga dibandingkan dengan alam dunia ini. Karena nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Maka kita sampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Kita juga sampaikan kepada aparat untuk adil seadil-adilnya. Satu sisi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya bagi umat Islam atau bagi masjid yang ada di Indonesia secara khusus, sebenarnya ini menjadi pembelajaran penting dengan adanya kejadian ini. Semoga saya salah. Saya punya kesimpulan bahwa mayoritas atau sebagian masjid yang ada di Indonesia dimanapun itu mungkin semoga saya salah, mungkin belum mempunyai bentuk pemakmuran yang diharapkan oleh ajaran Islam, dimana kita tahu bahwa masjid itu adalah pusat peradaban. Masjid di dalam sejarahnya ketika Rasulullah Muhammad SAW dulu itu menjadi pusat peradaban, menjadi pusat untuk memutuskan prinsip-prinsip politik urusan pemerintahan kenegaraan pada waktu itu, menjadi pusat untuk kegiatan pendidikan, pembelajaran sosial, ekonomi bagi masyarakat, bagi jamaah. Tentu menjadi rumah Allah yang menjadi tempat ibadah, ya, ibadah sholat dan ibadah lain sebagainya. Dan kita memahami bahwa dalam ajaran Islam pun tidak ada larangan untuk tidur atau istirahat di masjid. Masjid dengan adanya orang-orang mukmin yang memakmurkannya itu sangat senang ketika ada tamu Allah yang datang ke masjid. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai siapapun ya, agar kemudian masjid itu makmur. Apa sih yang menjadi hikmah atas berita
duka ini ya, yang pertama adalah menjadi refleksi atau introspeksi ya, menjadi muhasabah bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mempunyai perhatian terhadap masjid. Tidak hanya kepada pengurus, tapi semua umat Islam yang memang memiliki hubungan yang sangat langsung dengan rumah Allah, Baitullah atau masjid. Ya, khususnya mungkin bagi pengurus atau mungkin bagi jamaah atau siapapun, mari kita sama-sama mencoba berikhtiar untuk menjadikan masjid ini sebagaimana yang ada atau yang diharapkan oleh ajaran Islam, yaitu menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat kegiatan sosial, menjadi pusat kegiatan ekonomi, selain menjadi pusat kegiatan peribadatan bagi jamaah. Masjid kita upayakan agar menjadi tempat yang nyaman bagi semua generasi. Masjid menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Masjid menjadi tempat yang nyaman bagi remaja. Masjid menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak dewasa. Masjid menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang tua, ya. Masjid menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun, khususnya bagi umat Islam. Maka masjid bagi anak-anak kecil itu menjadi tempat yang bermain. Masjid bagi remaja menjadi tempat untuk nongkrong hal-hal yang positif. Masjid bagi anak-anak dewasa menjadi laboratorium atau pusat kegiatan kemasyarakatan yang ada. Masjid bagi orang-orang tua khususnya mungkin menjadi tempat untuk semakin takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang menjadi pembelajaran kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim terhadap melihat berita duka ini adalah kita kembali untuk menjadikan masjid sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam. Pusat peradaban, pusat pendidikan, pusat sosial, pusat ekonomi, dan pusat-pusat kebaikan lainnya. Kita jadikan masjid nyaman untuk anak-anak, kita jadikan masjid nyaman untuk remaja, kita jadikan masjid nyaman untuk anak-anak dewasa, kita jadikan masjid nyaman untuk orang-orang tua dan semuanya. Semoga sekali lagi amal kebaikan dari Arjuna Tamaraya diterima oleh Allah, dan bagi pelaku diberikan keadilan atau diberikan sanksi hukuman yang seadil-adilnya, dan bagi umat Islam secara umum atau bagi yang terlibat langsung di dalam kepengurusan masjid untuk bersama-sama meningkatkan, berikhtiar menjadikan masjid sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam. Kita sangat berduka dengan mendengar kejadian ini yang ada di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Semoga ini menjadi kasus atau peristiwa terakhir yang menyedihkan bagi umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan masjid. Terima kasih. Kita sekali lagi turut berduka cita terhadap meninggalnya Arjuna Tamaraya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.